Halo, jumpa lagi dengan Miss Hotli hari ini dalam pembelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Puji Tuhan, semoga kalian semuanya dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam sukacita untuk kembali belajar materi pembelajaran kita dengan semangat dan penuh sukacita. Yes? Oke. Kita hari ini belajar dengan materi yang baru yaitu persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah. Saya berharap setelah kita mempelajari materi ini kalian semakin memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan memahami bagaimana pentingnya memiliki persekutuan dengan Allah. Ya. Kenapa kita harus bersekutu dengan Allah? Ya. Karena hanya dengan persekutuan dengan Allah lah kita dapat mengenal kehendak-kehendak Tuhan, dan kita dalam bersekutuan dengan Allah maka kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tentu saja kalian ingin sekali menyenangkan hati Tuhan, ya? Tuhan sangat mengasihi dan mencintai semua umatnya. Oleh sebab itu, ketika kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, tentu saja kita memiliki perasaan bangga, perasaan senang, karena ada yang mengasihi kita begitu rupa, ya. Kita tahu bahwa Allah mengasihi kita sehingga Dia mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita, ya. Bagaimana kita bisa bersekutu dengan Tuhan? Kita dapat bersekutu dengan Tuhan yang pertama dengan berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita menyampaikan syukur kepada Tuhan. Bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Entah itu karena bahagia, entah itu karena kita memiliki pergumulan atau masalah, entah itu karena kita ingin memohon sesuatu kepada Tuhan, kita dapat sampaikan, komunikasikan kepada Allah lewat doa. Ya. Itu yang pertama, bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Allah. Yang pertama, kita dapat bersekutu dengan Allah melalui doa. Lalu yang kedua, bagaimana kita bersekutu dengan Allah? Yang dapat kita lakukan yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Membaca Alkitab adalah bagian dari kita mengetahui apa kehendak Tuhan, apa perintah-perintah Tuhan, apa larangan-larangan Tuhan. Kita tahu itu semua saat kita membaca Alkitab. Sobi ingin kalian memiliki waktu pribadi dengan Tuhan lewat membaca Alkitab. Dari membaca Alkitab kita tahu bahwa Tuhan punya perintah untuk kita, Tuhan punya pesan untuk kita. Kita tahu itu semua dari membaca Alkitab. Lalu yang ketiga, bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Allah, yaitu menghadiri ibadah. Dalam masa pandemi ini memang kita tidak bisa pergi ke gereja untuk beribadah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa beribadah, ya kan? Kita bisa beribadah secara online, secara virtual, atau kita bisa mengikuti live streaming untuk beribadah. Atau paling tidak kita bisa melakukan persekutuan beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Beribadah kepada Tuhan adalah cara kita bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita bisa melakukan pelayanan di dalam gereja, ya. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk membangun persekutuan kita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan selain membaca Alkitab, berdoa, membaca Alkitab, lalu kemudian beribadah di gereja. Yang selanjutnya, persekutuan dengan Tuhan dapat kita lakukan melalui melayani umat Allah, umat Tuhan. Dalam kitab, satu kisah di dalam Alkitab, Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak bahwa mereka sudah melayani Tuhan, sudah memberi tumpangan,
sudah memberi minum, sudah mengunjungi di dalam penjara. Maka orang-orang itu berkata, kapan kami melakukan semuanya, memberikan pakaian, memberi makanan, memberi minuman, kapan kami melakukannya? Tuhan Yesus berkata bahwa ketika kamu melakukannya kepada orang lain, kamu melakukannya untuk aku. Begitu kata firman Tuhan. Jadi pada saat kita mau bersekutu dengan Allah, mari layani satu dengan yang lain. Layani orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu yang bisa kita layani kepada orang lain. Mari kita belajar melayani sebagai persekutuan kita dengan Allah. Ingat, waktu kita melayani orang lain, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Maukah kalian melayani orang lain seperti untuk Tuhan? Ya, lalu kemudian bagaimana kita melakukan persekutuan dengan Allah? Yang berikutnya adalah bahwa kita dapat membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Waktu kita mau melakukan sebuah keputusan, misalkan sekarang kalian sudah kelas 6, kalian mau mengambil sekolah ke jenjang berikutnya, kalian bingung mau harus kemana. Nah, kalian bisa datang kepada Tuhan, menginginkan kehendak Tuhan, bertanya kepada Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan, supaya memiliki keputusan yang bijaksana. Keputusan yang bijaksana yang dikehendaki Allah adalah apabila kita memutuskannya dengan hati yang penuh damai sejahtera, maka itu menjadi sebuah keputusan yang bijaksana. Tentu saja semua hal ini tidak mudah untuk kita lakukan. Berdoa dengan tekun, membaca firman Tuhan dengan teratur, beribadah dengan setia, lalu melayani orang dengan rela hati, tidak mudah untuk kita lakukan. Tetapi inilah cara kita memiliki persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itu, belajar dari hal-hal kecil. Berdoalah pada saat-saat yang sudah kau tetapkan. Berdoa pada saat-saat yang sudah kau tentukan. Katakan setiap jam 8 saya harus berdoa. Ikuti. Setiap jam 8 saya harus membaca Alkitab. Ikuti. Dengan begitu, kamu sudah berkomitmen, kamu sudah membuat keputusan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak akan mau bolos dalam ibadah sekolah minggu. Saya tidak pernah absen. Itu sudah membuat komitmen, keputusan untuk bersekutu dengan Allah. Miliki persekutuan dengan Allah, karena hanya dengan persekutuan dengan Allah kita akan mengenal dan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya dapat memahami dengan baik. Yesus memberkati.